Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratul Nur Aisyah dari Prodi PGMI semester 2 di Sekolah Tinggi Islam Kendal. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gejala fungsi perasaan. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa sih pengertian perasaan, dimensi perasaan, gejala kejasmanian, serta macam-macam masalah praktis. Kita mulai saja mengenai inti yang pertama, pengertian perasaan. Perasaan di sini didefinisikan sebagai gejala psikis yang berpikir, yang bersifat subjektif, yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala jiwa-jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Inti yang kedua merupakan dimensi perasaan. Dimensi perasaan di sini menurut Wundt dibagi menjadi 3. Yang pertama, perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, perasaan itu dapat dialami sebagai suatu hal yang excited dan sebagai inner feeling. Yang ketiga ialah ekspektasi dan release feeling. Yang inti dari materi yang ketiga merupakan perasaan dan gejala-gejala kejasmanian. Keadaan tubuh dapat mempengaruhi perasaan dan ada pula perasaan yang menimbulkan gerakan tubuh. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat terwujud. Yang pertama, mimik merupakan gerakan rona muka. Seseorang akan mengekspresikan sesuai apa yang dirasakannya pada saat itu pula. Yang kedua, pantomimik, gerakan anggota-anggota badan. Bagi orang bisu, tuli terdiri dari gerakan-gerakan yang termasuk mimik dan pantomimik. Mereka akan mengkomunikasikan perasaan yaitu dengan gerakan-gerakan mereka. Yang ketiga, gejala pada tubuh, seperti denyut jantung bertambah cepat dari biasanya, muka menjadi pucat dan sebagainya. Yang keempat, macam-macam perasaan. Kunstom memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut. Yang pertama, perasaan keinderaan. Perasaan keinderaan adalah perasaan yang berhubungan dengan alat-alat indera. Misalnya seperti perasaan yang berhubungan dengan masalah indera dalam pengecapan, yaitu asam, asin, manis. Jika saat mereka merasakan suatu makanan, contohnya, jika mereka makan sesuatu yang asin, maka mereka akan berekspresi sesuai apa yang ia rasakan. Yang kedua, perasaan kejiwaan. Dalam golongan ini masih dibedakan atas. Yang pertama, perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul bila orang dapat memecahkan suatu soal atau masalah. Yang kedua, perasaan kesusilaan. Kesusilaan timbul kalau orang-orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. Yang ketiga, perasaan keindahan. Perasaan ini timbul kalau orang mengamati sesuatu hal yang indah atau jelek. Hal indah dapat menimbulkan hal yang positif, sedangkan hal yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang negatif. Perasaan kemasyarakatan timbul dalam hubungan dengan orang lain. Perasaan harga diri seseorang. Yang keenam, perasaan ketuhanan, yaitu berkaitan dengan Tuhan. Poin yang kelima, afek dan steaming atau suasana hati. Afek merupakan peristiwa praktis dapat diartikan sebagai rasa ketegangan hebat dan kuat yang timbul dengan tiba-tiba dan singkat. Tidak disadari dan disertai dengan gejala-gejala jasmaniah yang hebat pula. Yang kedua, steaming atau suasana hati, yaitu suasana hati yang berlangsung agak lama, lebih lama berkesinambungan, dan ditandai dengan ciri-ciri perasaan senang atau tidak senang,
sebab suasana-suasana itu pada umumnya ada pada bawah sadar. Yang keenam, masalah-masalah psikis, masalah-masalah praktis. Yang pertama, fungsi perasaan. Pada fungsi perasaan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap setiap perbuatan kemauan. Yang kedua, perasaan itu cepat dan mudah menular. Yang ketiga, perasaan indrawi seperti panas, dingin, sejuk, dan lain-lain bisa dirasakan oleh seseorang. Yang keempat, bahwa gangguan yang serius dan kronis pada kehidupan bisa mengakibatkan tingkah laku yang abnormal dan bisa saja menimbulkan gejala neurosa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.